datang di Yamna Podcast. Ya oke? Sore ini kita mengundang salah satu siswa SMK Intan Husada. Siswa ini merupakan salah satu calon kandidat Ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Ya, di sini ada Fauzan Kurniawan. Halo Fauzan. Ya, halo Kak. Fauzan ini salah satu perwakilan dari kelas 11 farmasi. Ya, betul Kak. Sebagai calon kandidat Ketua OSIS periode 2023-2024 dengan nomor urut 1 ya. Ya, benar Kak. Jadi gimana Fauzan kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana ini perasaannya setelah tahu menjadi calon kandidat Ketua OSIS di periode yang akan datang? Sebelumnya tidak pernah terpikirkan sih Kak, karena dulu juga pernah menjadi kandidat sebagai calon Ketua OSIS, dan mungkin baru kali ini diberi kesempatan lagi, jadi lumayan kaget karena terpilih. Mencalonkan lagi gitu ya? Ya, dipilih lagi. Kandidat. Jadi kandidat lagi. Ya, terus setelah tahu bakal menjadi calon Ketua OSIS ini terpikirkan nggak planning ke depannya untuk organisasi itu bagaimana? Pernah terpikirkan untuk lebih membangun sih, lebih ke membangun organisasi agar menjadi lebih terlihat dan lebih enak dipandang, terus juga lebih bagus lah dari tahun sebelumnya gitu. Ada intinya ingin mengubah menjadi lebih baik dari periode sebelumnya, Ya, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu visi misi sudah ada? Ya, sudah ada Kak. Ya, bolehlah dibacakan. Kita semuanya teman-teman ingin tahu gimana. Ya, visi saya berambisi untuk menjadi OSIS sebagai wadah yang menarik dan menampung kreativitas serta inspirasi dan aspirasi. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah agar menjadi tempat yang berkualitas, berani, berbeda, jujur, dan berakhlak mulia serta adil, penuh kedisiplinan. Ya, gitu sih Kak. Kalau itu visinya sih Kak. Sekarang kalau misi saya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tindakan yang berhubungan dengan agama masing-masing siswa-siswi, dan mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, dan juga menggunakan OSIS sebagai wadah menampung dan mengekspresikan aspirasi dari siswa-siswi, dan mengembangkan program OSIS yang dianggap berhasil serta menambahkan program yang belum terrealisasikan oleh organisasi, dan juga menggali potensi serta mengembangkan bakat dan minat siswa. Bagus ini visi dan misinya ya. Semoga bisa terrealisasikan semua ya. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari beberapa orang. Kita bikin pertanyaan di IG juga. Kita langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama dari setengah waras _2023. Pertanyaan pertama nih. Jika terjadi perbedaan pendapat antara anggota OSIS, bagaimana cara kamu mengatasi itu? Ya, menghargai pendapat orang lain dan menampung juga untuk sebagai ide-ide, dan saya juga akan mengembangkan idenya lagi dan dikumpulkan menjadi satu gitu sih Kak. Terus nanti baru disampaikan kepada anggota lain gitu sih Kak. Jadi dikumpulkan dulu dalam satu Kesatuan gitu. ya gitu ya, Ya. atas pendapat itu.
Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari underscore XVRSMR. Bagaimana cara kamu menggali potensi dan mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi? Bagaimana cara kamu? Saya cara mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi lewat ekstrakurikuler yang akan dikembangkan nanti, dan juga mungkin akan melihat potensi dulu sih Kak dari Potensi dari siswa-siswinya itu. Ya. Dan juga ya lebih ke mengajak lah, terus sama pokoknya meningkatkan potensinya dari lewat ekstrakurikuler sih, gitu sih Kak. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, gitu sih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Alias.m. Nah, ini cara kamu untuk mengambil sepertinya ini sama seperti tadi ya, seperti apa mau dijawab juga, apa mau disalikusin? Karena kayaknya kurang lebih sama soalnya. Pertanyaannya kayak yang awal tadi. Ingin menambah jawabannya mungkin lebih jelas, lebih spesifik seperti itu. Ya nih Kak. Cara ngambil sebuah keputusan tuh di saat pendapat anggotanya itu berbeda-beda, ada yang pro kah, ada yang kontra kah. Oh, jadi saya sih lebih menghargai pendapat dari anggota-anggota lain walaupun yang berbeda antar anggota, dan mungkin lebih memikirkan untuk menampung dulu, habis itu saya baru menyampaikan. Dan juga saya juga akan lebih ke Mengajak gitu. ya, mengajak kayak apa ya, intinya menampung aspirasi dulu lah. Iya. Habis itu baru Tapi disampaikan. tidak berat sebelah ya. Iya Tidak gitu, berat sebelah. jadi Jadi dipikirkan harus dulu. balance, harus Iya. adil. Ya gitu sih Kak. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Lufage underscore. Pertanyaannya, bisakah membuat satu acara besar sekolah yang bersinergi dengan semua ekstrakurikuler sekolah? Ya insya Allah bisa sih Kak, karena saya juga sudah terpikirkan akan membuat acara yang memanfaatkan ekstrakurikuler sebagai wadah atau untuk ini sih, wadah untuk menampung lah. Terus habis itu saya buat acaranya dengan meriah gitu, jadinya menyatukan lebih. Jadi kita itu lebih menyatukan semua ekskul di sekolah ini gitu ya. Ya gitu sih Kak. Terus ya akan meningkatkan lagi lah biar lebih seru dan menyenangkan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Syasha underscore Syadira. Dari misi nomor 2 tuh, dari misi nomor 2 yang bagaimana bisa dilihat dulu mungkin. Yang dari misi nomor 2. Oh iya. Jika kalian terpilih, apakah akan diterapkan setiap harinya? Misi nomor 2 itu.
Kalau misi nomor 2 itu lebih saya akan mungkin tidak setiap hari, tapi selalu ada untuk sosialisasi, melihat dulu ke lapangan agar bisa memerintahkan atau lebih ke. Jadi itu nggak hanya selalu di dalam kelas gitu ya, Iya. tapi langsung terjun ke lapangannya Ya, sendiri. langsung lapangan. Terus juga ya itu pokoknya intinya nggak setiap hari, tapi ada lah setiap minggu pasti ada kerja bakti atau gotong royong gitu. Gitu sih Kak. Ya lebih menjalin kerjasama juga. Mungkin tidak setiap hari, tapi setidaknya ada dalam seminggu itu ya. Ya gitu sih Kak. Semoga bisa. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada dari Kirna Azahra. Apa tujuan kalian ke depannya jika terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024? Saya sih berniat untuk lebih mengembangkan organisasi dan memperlihatkan bahwa organisasi ini yakin bisa untuk mengembangkan potensi siswa dan siswi. Bisa. Hanya itu, ada yang lain lagi mungkin? Ya, dan juga tujuannya lebih menyalakan organisasi ini sih Kak, biar terlihat. Ya, lebih terlihat Ya, gitu lebih ya, terlihat. kalau organisasi itu hidup, ada, dan atau bisa menjadi periode yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, gitu. Kita sudah habis pertanyaannya ya, sudah tidak ada lagi. Ya mungkin ada kata-kata mungkin dari kandidat nomor urut 01. Kata-kata apakah yang menciri khas dari kandidat kalian ini? Dukungan atau doa bahkan buat teman-teman semua yang lihat biar bisa memilih calon kandidat nomor urut 01. Kata-kata ya, kami siap dipilih. Jika nggak siap, siap dipilih. Jika tidak siap, ya siap dipilih. Siap dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode yang akan datang. ya gitu ya. Sudah siap berarti ya, sudah amat siap. Ini ada kata-kata lain lagi mungkin, doa dan dukungan teman-teman untuk kalian kandidat 1. Ya, minta dukungannya dan doanya untuk kandidat 1 ya. Semoga saya terpilih di calon pemilihan OSIS kali ini. Karena katanya sudah siap ya, sudah siap dengan visi dan misi yang udah bagus, sudah meyakinkan, dan semoga jika terpilih bisa terrealisasikan semua ya, tanpa ada satupun yang ketinggalan. Ya teman-teman semua, jangan lupa pilih kandidat dengan nomor urut 01. Jadi pokoknya jangan salah pilih dengan pilihan kalian. Catatannya, no golput ya guys, kalian harus punya pilihan masing-masing. Kalau ditanya kenapa harus menang, bagaimana cara kamu mempromosikan diri kamu bersama partner kamu sebagai wakil itu? Cara menang. Kenapa gitu? Kenapa harus menang? Kenapa orang-orang harus pilih kamu sebagai ketua OSIS di periode yang akan datang? Karena saya harus dipilih karena ingin mengembangkan OSIS lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga
akan lebih menggali potensi dari siswa-siswi gitu sih Kak. Jadi wajib. Sudah meyakinkan sekali sepertinya jawabannya ya. Sudah amat sangat siap. Jadi ya mungkin podcast hari ini bersama kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 01. Ya jadi seperti tadi, jangan salah pilih dengan pilihan kalian. Pokoknya harus yakin, harus percaya diri tentunya ya. Kalaupun sudah terlihat dari pasangan yang lain ternyata lebih unggul, tidak boleh putus asa. Harus lebih yakinin lagi. Oke. Mungkin sekian podcast hari ini bersama calon kandidat ketua OSIS SMK Intan Husada periode 2023-2024. Kita tutup. Terima kasih karena sudah mau ditanya, sudah mau menjawab semuanya dengan baik dan berusaha ya. Ya, sama-sama Kak. Ya, mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.